Nilai tukar rupiah belakangan menembus 14 ribuan rupiah per dolar Amerika Serikat, terpangkas lebih dari 1.500 rupiah atau sekitar 12%-an dibandingkan dengan posisi 2 Januari tahun ini. Rupiah bukan satu-satunya mata uang yang melemah terhadap dolar. Negara jiran Malaysia mengalami hal yang sama. Mata uangnya ringgit menyusut hingga 21%. Di tengah melemahnya ekonomi global, ekonomi Indonesia hanya tumbuh sekitar 4,67% pada kuartal kedua tahun ini. Apakah semua ini menunjukkan perekonomian kita sudah lampu kuning? Hadirin disilakan duduk kembali. Presiden Joko Widodo mengundang kalangan pengusaha ke Istana Bogor untuk konsolidasi menghadapi tekanan ekonomi. Ekonomi Indonesia memang melemah seiring melambatnya ekonomi global. Hanya tumbuh 4,67% di kuartal kedua tahun ini. Pada 24 Agustus, rupiah terhempas ke level 14 ribuan rupiah per dolar Amerika. Ini untuk kali kedua rupiah jatuh di bawah angka psikologisnya. Di pertengahan Maret lalu, rupiah menyentuh 13 ribuan rupiah per dolar Amerika. Tekanan terhadap rupiah tak hanya berasal dari satu faktor, namun banyak. Dari devaluasi mata uang Tiongkok Yuan hingga gejolak yang timbul akibat rencana The Fed, Bank Sentral Amerika, yang akan menaikkan suku bunganya. Saat Tiongkok mendevaluasi Yuan, sejumlah mata uang berikut jatuh. Sekarang sejumlah mata uang terus loyo di depan dolar Amerika. Apa yang harus dilakukan pemerintah plus Bank Indonesia untuk meredam jatuhnya rupiah? Dan pemirsa, di studio kami kini telah hadir Firdaus Jailani, anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lalu ada juga Bambang Sujagat, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Hadir pula Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, serta Meta Dharma Saputra, Direktur Eksekutif Kata Data. Bapak-bapak, selamat datang. Terima kasih sudah hadir di The Headlines. Kalau kita lihat di media sekarang ini, pemerintah ketemu BUMN, pemerintah ketemu pengusaha, ketemu Pemda-Pemda, dan tim ekonomi bolak-balik ketemu. Saya membaca sangat serius tampaknya belakangan ini, Bang Don. Iya, pasti sesuatu sedang berlangsung sangat serius. Dan yang menarik untuk kita adalah bahwa output dari apa yang mereka nyatakan dari pertemuan itu. Saya kira kali ini walaupun dengan bahasa yang berbeda, pemerintah maupun otoritas moneter sama suaranya. Yaitu bahwa pertama, ini bukan krisis. Kita tidak krisis, lalu kemudian fundamental ekonomi kita baik. Jadi kalau lihat seperti ini mungkin sedikit meredam kepanikan yang terjadi di publik. Tapi memang situasinya kan serba masih belum pasti kan. Ini seperti dua gajah Cina dan Amerika kecemplung di kolam, riaknya itu sampai ke pinggir. Jadi kemudian jadilah berjatuhan mata uang lain dan dolar begitu sangat kuat. Dan ini masih belum pasti karena masih menunggu lagi tahap-tahap berikutnya yang mungkin akan membuat itu akan lebih pasti atau malah membuat semuanya masih tetap tidak pasti. Dan itu makanya selalu ada dikatakan betul tidak krisis, tapi kan gitu kira-kira ya. Betul tidak krisis, tapi sebelum ke Mas Beta, saya ingin memperlihatkan dulu ada ya sekarang ini banyak sekali meme gitu. Kita lihat pertumbuhan ekonomi kita pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gue juga bisa, Mas Bro, katanya. ini Bapak Menteri yang dulu. Terus ada lagi, Menteri harus kejar target, nggak boleh pasrahkan masalah ekonomi pada Tuhan. Iya, karena masyarakat bagaimanapun juga Mas Beta melihat bahwa ini ada sesuatu di dunia luar sana juga sedang terjadi sesuatu. Pemerintah kemudian berkali-kali bertemu, tim ekonomi bertemu. Sebagian bisa menganggapnya sebagai sebuah keseriusan untuk menanggapi kondisi, dan sebagian juga lagi bisa berpikir ada masalah serius. Saya kira memang bagaimanapun juga tidak wise juga kalau memang kita menyatakan sekarang sedang tidak ada apa-apa. Pasti, memang bukannya tidak ada apa-apa gitu ya. Saya kira memang sedang ada apa-apa, tapi persoalannya adalah apakah ini bisa dihandle dengan baik dan kalau seperti kita sedang sakit, apakah kita sudah mendapatkan dokter yang cukup kredibel untuk menangani sakit kita. Saya kira kehadiran pemerintah, presiden bertemu dengan ekonom, presiden bertemu dengan sejumlah tokoh agama bahkan, ini untuk menunjukkan sinyal bahwa pemerintah hadir.
pemerintah hadir, dalam soal ini. Dan kalau kita ingat, saya agak dejavu melihat 2008, 2009, Presiden SBY waktu itu melakukan langkah yang hampir sama, melakukan pertemuan ini itu, dan akhirnya sebetulnya bahkan kalau kita ingat sebulan sebelum Senturi itu di bailout, Presiden melakukan pertemuan dengan lembaga-lembaga tinggi negara termasuk KPK, Jaksa Agung, BPK dan sebagainya sebagai langkah kalau terjadi krisis suatu waktu, tolong dimaklumi mungkin ada kebijakan darurat. Saya kira justru ini juga yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ada upaya penyamaan persepsi dengan semua lembaga negara bahwa kita sedang dalam situasi yang sangat rawan. Karena itu harus ada kesepakatan, harus ada langkah bersama. Dan justru dalam situasi seperti ini yang sedang nervous, jangan sampai pemerintah melakukan gol-gol bunuh diri. Contohnya misalkan kabinet jangan lagi ada saling tabrak satu dengan lain. Bertempur kata-kata gitu sudah enggak kontradiktif sekali dalam situasi seperti ini. Pak Firdaus kan mengalami nih 2008 dan sekarang sense-nya Pak. Kalau sekarang kan ya sudah lebih intensif untuk pertemuan dengan pemerintah. Kalau terus terang kalau saya mengalami lah dari 98 juga saya ngalami waktu saya masih di Kementerian Keuangan, situasi 98 2008 artinya pemerintah sudah punya pengalaman lah ya. Pemerintah, otoritas moneter, otoritas fiskal, apalagi sekarang sebagian orang-orang OJK kan juga yang punya pengalaman di sektor-sektor itu. Kita sudah pengalaman, artinya sekarang rasanya kita memang lebih serius lah dibanding dengan kita terlalu siap barangkali di 98 terutama, kemudian di 2008. Tapi sekarang kita lebih siap. Artinya pertemuan secara intens gitu ya, itu memang sudah rutin kita lakukan gitu antara misalnya otoritas fiskal, otoritas moneter, jadi Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, Ketua LPS, kita sudah rutin melakukan pertemuan. Bahkan terakhir. Jadi kalau dibilang sekarang ini jauh lebih siap dari dibandingkan pengalaman kami sebelumnya. Rasakan begitu, lebih siap, dan terus terang memang kalau kami rasakan sih barangkali situasi sekarang belum terasa seperti 2008 yang saya rasakan. Gitu bahkan belum terasa seperti 2008 Mas Meta, apalagi 98 masih jauh kayaknya. Iya, tetapi ketika intensif pertemuan dilakukan gitu, termasuk juga dengan pengusaha beberapa waktu lalu, pasar melihatnya seperti apa sih? Para pengusaha melihatnya seperti apa sih tadi? Jadi itu satu hal yang cukup responsif responsif karena bagaimanapun juga kalau kita bicara investasi toh pemerintah hanya memberikan suatu kepercayaan, nanti yang meneruskan investasi pasti swasta gitu. Nah, ini penting sekali harus disadari. Dan sudah diajak bicara juga kan? Kita diajak bicara ya. Tetapi kan tidak selesai di situ. Kita harus memang sama-sama ini dibangun ya, karena yang akan dapat kena juga swasta akan parah gitu. Tetapi yang paling penting sebetulnya kalau kita mengambil suatu langkah itu, kita juga melihat langkah yang istilahnya sekali tepuk 7 nyawa gitu. Jangan sepindah yang akhirnya juga tidak efektif. Sekarang berapa sih spending pemerintah? Sekitar 300 triliun. Kalau BUMN, BUMD, lembaga-lembaga itu spending semuanya berapa? 600 triliun. Kalau 35% berapa? Taruh 250 triliun pasar baru. Jangan sampai kemudian semuanya dibelanjakan untuk barang untuk komponen impor. Ya, saya kira penjelasan Pak Bambang itu menjelaskan kira-kira begini. Gambaran umum ini tidak krisis. Jadi tidak perlu panik. Tetapi di dalam detail-detail di sektor-sektor tertentu pasti banyak sekali yang terpukul. Dan itu sampai kemudian kalau ambil kebijakan mestinya sekali tepuk sekian selesai, kira-kira gitulah. Karena kita tahu bahwa ada sektor properti terpukul, otomotif terpukul, lalu kemudian kita lagi nunggu pemerintah belanja tetapi banyak uang yang belum terserap, kira-kira gitu. Tapi poinnya adalah bahwa sebetulnya juga kan ada faktor eksternal atau faktor global yang tidak bisa kita kendalikan. Tetapi banyak juga faktor internal yang betul-betul sepenuhnya ada di tangan kita gitu. Dan itulah pertemuan-pertemuan itu mungkin bisa menyelesaikan persoalan. Tapi kembali lagi, orang harus paham betul bahwa gambaran umum dan case-case di dalamnya itu banyak sekali yang karena gejolak dolar ini, karena pertumbuhan ekonomi seperti ini, memang banyak yang terpukul. Gitu. Ya, sudah jelas banyak yang terpukul memang. Ya. Saya justru mungkin ingin menanggapi yang tadi Pak Don sampaikan bahwa ada faktor eksternal yang kita kadang-kadang memang tidak bisa melawan juga. Nah, persoalannya adalah tadi Pak Firdaus menyampaikan kita sudah lebih siap dibanding 2008. Saya khawatir
dalam infrastruktur hukum, Pak. Justru mungkin saya khawatir tidak lebih siap. Karena kalau kita ingat 2008 masih ada Perpu JPSK yang sekarang baru saja dicabut. Perpu JPSK itu adalah jaring pengaman sistem keuangan. Kemudian siapa yang akan memiliki diskresi untuk menentukan ada krisis atau tidak, dan itu harus tindakan yang sangat cepat. Situasi kekosongan hukum ini membuat nanti akan memunculkan keraguan ketika misalkan harus ada rapat yang sangat mendesak dalam waktu cepat mengambil keputusan krisis. Kita tahu sekarang semua pengambil kebijakan mengalami trauma BLBI, trauma Senturi. Ya. Nah, persoalannya adalah bukan kita pesimistis, tapi kita harus menyiapkan payung sebaik mungkin sebelum hujan, kan Pak. Ini yang saya kira belum clear. Kemudian yang kedua, kita tahu kalau kritik yang lalu, saya kira Presiden pada waktu itu tidak mengambil secara tegas bahwa pada waktu itu belot adalah kebijakan negara. Ini yang kasus Senturi. Ya, kasus Senturi. Saya kira ini akan menjadi catatan. Yang kedua adalah kalau seandainya Pak terjadi capital outflow lagi, semua negara melakukan kebijakan blanket guarantee. Kita tahu Pak JK waktu itu tidak setuju. Beberapa pimpinan BPK yang sekarang ada itu juga termasuk yang tidak setuju. Apakah kita bisa mencapai kesepakatan dalam waktu singkat untuk yes atau no tentang blanket guarantee? Ini siapa yang akan memutuskan? Nah, dalam situasi ini saya kira pada kondisi mendesak harus ada kemudian siapa yang mungkin harus menggerakkan dan mengambil putusan. Iya. Kita boleh tahan dulu jawabannya ya Pak ya. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda selepas jeda.